Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang students mom atau mama, seorang ibu atau emak atau apapun itu sebutannya yang kembali bersekolah. Gimana ya rasanya jadi ibu tapi juga jadi student? Ikutin terus video saya. Selamat menonton. Saat ini saya berstatus sebagai student University Kebangsaan Malaysia. Saya berada di tingkatan semester 4 ya, semester yang hampir akhir gitu. Jadi udah menuju ke penulisan tesis. Selama berkuliah saya ditemani oleh 2 orang anak saya. Yang satu anak sulung saya berusia 16 tahun saat ini. Pada saat ikut saya masih sejak berusia 15 tahun ya. Yang anak bungsu saya berusia 5 tahun, tapi dia ikut saya tuh sejak dia berusia 4 tahun kurang 1 bulan. Jadi masih kecil sekali saat itu. Sebenarnya kuliah sambil membawa anak ini bukan hal pertama yang saya lakukan ya. Maksudnya tidak hanya ketika saya lanjut kuliah master di luar negeri, tetapi sejak zaman S1 pun atau zaman degree saya sudah berkuliah dengan status mempunyai 2 anak. Pertanyaan yang paling sering dan paling banyak ditanyakan oleh para ibu-ibu lainnya yang mungkin mempunyai keinginan untuk lanjut sekolah yaitu gimana ya, apakah bisa kuliah sambil urus anak, apalagi maksudnya di luar negeri. Kebetulan saya tidak membawa suami saya, jadi saya hanya berdua dengan anak saya awal-awal kuliah ya. Sekarang sudah bertiga karena yang besar sudah ikut juga ke Malaysia macam tuh. Masa-masa terberat saya tuh ketika semester pertama, semester dimana saya masih adaptasi dengan lingkungan kampus, adaptasi dengan jurusan saya, adaptasi dengan lingkungan di sekitar, dengan negara tersebut, culture shock dan segala macamnya gitu kan. Terus saya terpaksa 1 bulan kemudian, bukan terpaksa ya, namanya pun anak masih kecil pasti akan selalu ingin dekat ibunya. Jadi setelah 1 bulan terpisah, anak saya sakit-sakitan di Jakarta, kemudian dia menyusul ibunya ke Malaysia. Jadi dia saat itu belum bisa langsung daftar atau didaftarkan di daycare atau di sekolah plus daycare saat itu. Nah, mau tidak mau saya bawa dia ke kampus. Jadi sebelum anak saya datang ke Malaysia untuk stay dengan saya confirmkan dulu dengan dosen-dosen saya izin bagaimana kalau saya membawa anak saya ke kelas, apakah boleh? Karena anak saya ini belum daftar sekolah, belum daftar daycare, dan saya pun juga belum survei daycare karena tidak sempat saat itu, sudah keburu anak ini mau datang macam itu. Jadi kemudian setelah mengutarakan maksud saya seperti itu, saya izin dengan dosen saya. Alhamdulillah sambutan dosen saya baik. Saya diizinkan untuk membawa anak saya ke kelas dengan catatan anaknya tidak bikin kacau, tidak mengganggu aktivitas belajar mengajar. Oke, demi saya bisa lancar berkuliah, saya iakan ya syarat tersebut. Jadi tepatnya sekitar bulan Oktober ya. Jadi anak saya tuh datang ke Malaysia 12 Oktober. Kondisi ketika 1 bulan berpisah dengan saya, itu dia sempat tidak mengenali ibunya. Saya sudah say hi dengan dia, tapi dia tidak ada respon, hanya cengar-cengir, tapi dia tidak sadar kalau yang lambai-lambai tangan yang say hi ke dia itu adalah ibunya sendiri. Baru sadar kalau itu ibunya ketika udah beberapa menit ya, udah di dalam perjalanan menuju ke rumah mungkin ya. Hai, 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 hai.
apa ya? Ya dia anteng, ibunya dicuekin. Dek, ini abu loh dek. Dek, ini abu dek. Gimana naik pesawat? Cara saya membagi waktu antara mengerjakan tugas kuliah dengan mengurus anak yaitu biasanya saya sesuaikan aja ya, saya nggak punya jadwal khusus gimana caranya mengatur waktu tersebut. Jadi sesuaikan aja dengan kondisi, karena nggak mungkin juga saya buat jadwal khusus. Sementara saya bawa balita tuh kan nggak bisa diem ya, terus maunya main terus, ibunya nggak boleh kerja, pegang laptop sebentar udah diajak main, atau pegang laptop sebentar minta makan atau minta yang lainnya. Jadi agak sedikit susah kalau misalkan saya membuat jadwal khusus. Cara saya mengatur waktu, biasanya saya mensiasatinya seperti ketika saya bekerja. Contohlah saya di depan laptop, itu anak saya bagi dia bermain. Jadi ketika dia sibuk dengan mainannya, kita sibuk juga dengan mainan kita dalam tanda kutip ya kan. Jadi kita bilang sama dia, anak saya bernama Jojo, jadi Jojo bermain, Abu juga bermain. Jadi kita sama-sama main, tidak boleh saling ganggu. Tapi ada juga sih yang masa-masa dimana dia kayak minta pangku, atau ya namanya juga anak kecil, lagi pula juga jauh dari papanya saat itu. Jadi pusat perhatian tuh hanya ada pada ibunya saat itu. Saya akan memberikan contoh salah satu video di mana momen saya belajar sambil digrecokin sama anak saya ya, oke? Aku belajarnya gimana ini, Dek? Suka dan duka kuliah sambil mengurus anak, dari apanya dulu ya, sukanya dulu. Dari segi suka ya merasa nyaman, merasa tenang ya, karena kita bisa lihat langsung kondisi anak kita tanpa khawatir terlalu banyak gitu kan. Jadi anak ada di depan kita, ada di tangan kita sendiri. Beda dengan waktu saya belum membawa anak saya bersekolah di negara lain gitu kan. Jadi lebih banyak khawatirnya. Setiap hari saya menerima kabar anak tidak mau makan, anak sakit atau apa, itu kita nggak ngadepin sendiri. Jadi tentunya akan lebih khawatir rasanya. Jadi lebih double risaunya daripada anak kita bawa. Jadi kalau saya memilih mendingan repot tapi anak ada di tangan saya. Dukanya membawa anak sambil berkuliah itu capek, pasti capek, sangat capek. Dan juga sedihnya tuh ketika anak sakit ya, kita cuma berdua, nggak kenal siapa-siapa. Ada ya, walaupun ada ya housemate, maksudnya saya tinggal dalam satu rumah tuh ada 2 orang teman lagi dari Indonesia juga. Tapi tetap aja sedih karena kita jauh dari keluarga, terutama ketika anak sakit, jauh dari suami, nggak ada teman diskus, cuma bisa diskus lewat telepon atau video call. Belum lagi kalau anak sakit tapi kangen sama bapaknya, itu juga problem. Terus kemudian problem anak rindu dengan kamarnya sendiri, itu juga problem. Jadi suka dan duka tuh banyak kan mana ya, sama lah kayaknya, komposisinya sama. Jadi ada sukanya, ada dukanya. Jadi kalau kalian mau tahu gimana suasana saya membawa anak ke dalam kelas, boleh disimak di video berikut.
Jadi kalau ditanya seorang ibu bisa lanjut sekolah atau enggak, jawabannya pasti bisa, sangat bisa, dan harus bisa. Karena kalau saya bisa, kalian insya Allah pasti bisa. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga informasi dari saya bermanfaat serta dapat menginspirasi para mama, para bunda, para ibu yang ingin kembali ke sekolah. Oke, jangan ragu, sekarang ambil ransommu dan selamat bersekolah mama.